Pernah gak sih dari kalian itu ngerasa kehilangan motivasi? Rasanya tuh kayak capek banget, males buat ngapa-ngapain, jadi overthinking, produktivitas menurun, bahkan hal-hal yang dulu kita suka nih, sekarang jadi nggak menarik lagi. Dan bisa dibilang itu gak mudah dan pastinya selalu ada kendala buat ngelewatinnya. Makanya di video ini kita coba ngobrolin tentang kenapa sih motivasi bisa hilang, apa penyebab kita jadi demotivasi, dan yang paling penting gimana cara kita ngadepin fase ini dengan lebih sehat. So, tonton sampai habis ya, biar kamu bisa dapetin insight-nya secara utuh. Motivasi hilang itu normal. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah kehilangan motivasi. Biasanya diawali dari overthinking, terus jadi malas belajar, bahkan sampai kehilangan semangat kerja. Akhirnya malah ngerasa down, insecure, dan gak tahu harus mulai dari mana. Satu hal penting, kehilangan motivasi itu wajar. Tapi banyak orang mikir, gimana ya caranya biar bisa selalu semangat? Padahal motivasi itu sifatnya naik turun, dan itu bukan salah siapa-siapa. Hubungan antara emosi dan motivasi. Sebelum kita bahas lebih jauh, penting banget buat tahu satu hal. Motivasi dan emosi itu saling mempengaruhi. Motivasi itu bisa dibilang sebuah dorongan buat ngelakuin sesuatu, sedangkan emosi, perasaan yang lagi kita rasain saat itu. Contohnya, kamu semangat ngerjain tugas karena besok mau hangout bareng teman-teman, atau kamu kerja keras karena ngerasa itu penting buat masa depan kamu. Semangat dan perasaan senang itu bisa bantu kita jadi lebih produktif. Tapi emosi dan motivasi nggak selamanya stabil. Semakin lama dan seiringnya waktu, energi kita juga bisa habis. Akibatnya motivasi kita juga pasti bisa menurun. Dan itu normal banget loh teman-teman. Jangan kejar motivasi, kelola diri kamu. Karena motivasi itu fluktuatif atau bisa kita bilang kondisi yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi jangan fokus gimana caranya supaya selalu semangat. Lebih baik tanya ke diri kita sendiri. Apa ya yang bisa dilakuin saat lagi gak termotivasi? Contohnya, lagi sedih. Gak apa-apa, kasih waktu buat kita ngerasain itu. Lagi males banget. Coba kerjain pelan-pelan. Kadang motivasi baru muncul setelah kita memulai sesuatu. Lagi cemas. Fokus ke hal-hal kecil yang bisa kamu kontrol dulu aja. Karena psikiater dari Amerika pernah bilang, kunci menjaga motivasi itu ada di cara kita mengelola emosi negatif. Dan itu memang benar 100%. Dan itu memang benar adanya. Sebenarnya kita semua terlahir termotivasi. Coba deh kita lihat anak kecil. Mereka belajar jalan, bahkan jatuh berkali-kali. Tapi tetap bangun dan mencoba lagi. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang maksa. Itu bukti bahwa motivasi adalah sifat alami kita sebagai manusia. Tapi seiring waktu kita mulai kenal sama hal-hal kayak kegagalan, rasa takut, tekanan, dan cemas. Hal-hal inilah yang bikin motivasi kita turun. Dan biasanya itu karena kita belum cukup tahu cara meregulasi emosi negatif. Quarter life crisis, burnout, dan ketidakpastian. Contoh lain, kamu mau resign dari kerjaan sekarang buat ngejar mimpi. Kamu udah siapin semuanya secara matang, tapi tetap aja ngerasa takut. Karena kamu mulai overthinking. Nanti kalau gagal gimana ya? Nanti kalau nggak dapat kerja lagi gimana ya? Akhirnya kamu ngerasa stuck di situ-situ aja. Merasa terjebak dan pelan-pelan kehilangan kepercayaan sama diri sendiri. Inilah yang disebut quarter life crisis. Kondisi di mana kamu punya perasaan khawatir, bingung, bahkan kamu sendiri gak tahu arah tujuan hidup kamu. Apalagi kalau kamu udah capek banget secara mental dan emosional akibat tuntutan yang berlebihan dalam pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari. Bisa juga jadi burnout. Rasa takut itu wajar, karena sebagai manusia kita gak suka sama ketidakpastian. Tapi sayangnya, masa depan itu ya gak pasti. Jadi daripada terus mikirin hal yang gak bisa kita kontrol, lebih baik kita tanya diri sendiri, apa yang harus ditakutin, dan apa yang bisa dilakuin hari ini supaya besok gak kecewa. Hadapi, bukan lari. Kita harus belajar buat ngadepin kemungkinan gagal. Bukan berarti kita yakin bakal gagal, tapi kita siap kalau itu terjadi. Punya backup plan, punya dana darurat, punya goals lain, dan yang paling penting, punya orang yang bisa kamu ajak cerita. Kalau kamu punya support system kayak orang tua, sahabat, pasangan, atau siapapun yang kamu percaya, itu luar biasa banget. Tapi kalau belum punya, tenang, support system itu bisa dibangun pelan-pelan. Bahkan hal-hal kayak manajemen stres, kebiasaan sehat, dan pengelolaan keuangan juga bisa jadi bagian dari sistem pendukung kamu.
Semoga dengan video ini bisa membantu kamu untuk paham dan bisa mengerti kenapa motivasi bisa hilang dan gimana cara ngadepin fase-fase ketika semangat atau motivasi mulai turun. Ingat, kehilangan motivasi itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu sinyal buat kita berhenti sejenak, refleksi, lalu lanjut lagi dengan tenang dan sadar diri. Semangat terus ya. Kita semua itu punya potensi besar. Dan kalian juga pantas buat ngerasain hidup yang penuh makna. Walaupun pelan-pelan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kamu merasa video ini bermanfaat.